Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yudas pasal 1 ayat 14, juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Selamat siang Pak Esra, yang mau ditanyakan di mana dalam perjanjian lama yang menyebutkan Henok bernubuat, mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Nah, kalau saudara lihat ayat tadi, sebenarnya ayat tadi tidak berkata bahwa nubuatan Henok itu ada di dalam salah satu kitab perjanjian lama. Ya, kita lihat kembali ayatnya ya. Ya, juga tentang mereka keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Jadi dikatakan bahwa Henok itu bernubuat. Tapi tidak dikatakan bahwa nubuatan Henok itu ada di dalam salah satu kitab perjanjian lama. Sehingga kalau kita mau mencari nubuatan Henok di dalam perjanjian lama, maka memang kita tidak menemukannya. Nah, kalau memang tidak ada di dalam perjanjian lama, maka pertanyaan kita sekarang adalah dari mana Yudas, penulis surat Yudas itu mengetahui adanya nubuatan Henok. Nah, untuk ini itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah dari tradisi lisan. Bahwa ada tradisi lisan yang berkembang di kalangan orang-orang Kristen perdana tentang Henok yang bernubuat. Dan karena itulah maka Yudas mengutip dari tradisi lisan itu. Nah, bahwa kita percaya bahwa di balik seluruh penulis kitab suci itu ada karya Roh Kudus. Atau Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada para penulis kitab suci sehingga mereka bisa menulis, dan gara-gara atau akibat dari inspirasi Roh Kudus itulah maka semua tulisan dari para penulis Alkitab itu benar adanya dan dijauhkan atau bebas dari salah. Karena itulah bahwa sampai nubuatan Henok yang diambil Yudas dari tradisi lisan yang berkembang sampai masuk ke dalam kitab suci, maka itu juga pasti ada di bawah arahan atau bimbingan atau inspirasi dari Roh Kudus, sehingga pasti hal itu benar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua itu adalah Yudas mengutipnya dari kitab Henok. Nah, memang ada kitab yang namanya kitab Henok, tetapi kitab ini adalah kitab ekstra kanonikal, artinya tidak masuk ke dalam kanon. Kanon itu adalah daftar kitab suci di kalangan orang Yahudi maupun orang Kristen. Makanya kanonnya Yahudi atau Israel itu adalah kitab Kejadian sampai dengan Tawarik. Atau dalam sudut pandang Kristen itu adalah Kejadian sampai Maliaki. 39 kitab itu. Sedangkan kanon Perjanjian Baru itu adalah Matius sampai dengan Wahyu. Nah, di dalam kanon Kristen awal maupun juga kanon Yahudi itu tidak ada kitab Henok. Karena itulah kitab Henok itu dianggap sebagai kitab ekstra biblikal atau dari luar. Nah, kalau memang itu dari luar, maka mengapa sampai Yudas mengutipnya? Nah, pandangan ini mengatakan bahwa biarpun itu ekstra biblikal dari luar kanon, tetapi karena beberapa gereja Kristen itu menerima atau menghormati kitab tersebut dan juga menghormati Henok, maka akhirnya Yudas itu
mengutipnya dari kitab Henokh. Nah, memang pandangan yang kedua ini menyisakan persoalan adalah bahwa layakkah sebuah kitab kanonikal itu mengutip dari kitab ekstra kanonikal. Tapi ya kita juga tidak bisa menutup kemungkinan untuk itu juga, karena toh Paulus sendiri itu sempat mengutip dari pepatah atau kata-kata dari nabinya orang Kreta. Ya, jadi dari luar tapi masuk. Nah, dari dua kemungkinan ini mana? Memang para ahli berbeda pandangan, tapi saya lebih condong pada pandangan yang pertama, yaitu bahwa ini adalah tradisi yang sudah tradisi lisan yang hidup di dalam gereja tentang nubuatan Henokh itulah. Karena itulah pada waktu Yudas menulis kitab Yudas ini atau surat Yudas ini, dia teringat akan tradisi yang sudah berkembang di kalangan Kristen terkait dengan nubuatan Henokh, dan karena itulah maka dia mengutipnya. Dan seperti saya katakan tadi, kutipan Yudas itu juga tidak terlepas dari pengaruh Roh Kudus atau inspirasi Roh Kudus, sehingga pada akhirnya tradisi lisan itu dikutip dan masuk ke dalam kitab suci, maka itu adalah firman Allah juga. Ya, itu penjelasan tentang kutipan nubuatan Henokh di dalam surat Yudas. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Esra Soru telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu bersama Pendeta Esra Alfred Soru. Untuk informasi, silakan hubungi Pendeta Muda Agustina Karpada di nomor WhatsApp 085806267903. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.